Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Intan Pariwara kelas 10 masih di bab virus bagian asesmen harian part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 15. Waktu itu Mimin gak ngerti ya, kirain si asesmen harian ini sampai 20 nomor. Jadi Mimin bagi menjadi 2 part. Ternyata hanya 15 nomor. Jadi untuk yang part 2 ini nomor 11 sampai dengan nomor 15. Mari kita simak bersama-sama. Virus dikaitkan sebagai makhluk hidup karena dapat melakukan perbanyakan diri dalam tubuh inangnya. Virus melakukan perbanyakan diri dengan cara, jadi virus untuk memperbanyak diri itu melakukan yang namanya replikasi virus. Nah, proses replikasi pada virus itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada daur litik dan juga daur lisogenik. Kalau daur litik, itu virus akan menghancurkan sel inang setelah selesai melakukan replikasi. Sedangkan yang daur lisogenik, sel inang itu tidak segera mengalami lisis, tapi hanya virusnya berdiam diri di dalam si tubuh sel inangnya. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang A, replikasi. Nomor 12, virus dapat bereproduksi di dalam sel inang dengan cara melekatkan bagian ekornya lalu memasukkan materi genetik ke sel tersebut dengan tujuan. Jadi replikasi itu kan proses reproduksi pada virus. Nah, replikasi virus itu berlangsung melalui daur litik dan juga lisogenik. Saat daur litik, virus akan meletakkan ekornya pada dinding sel inang. Melalui ujung serabut ekor virus, dia akan memasukkan materi genetiknya ke sel tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mengambil alih perlengkapan metabolik sel inangnya. Selanjutnya, baru materi genetik virus akan mengendalikan pembentukan protein dan komponen-komponen virus baru menggunakan bahan yang tersedia di dalam sitoplasma sel inang. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang A, mengendalikan sintesis protein dan membentuk bagian-bagian virus. Nomor 13, pada daur lisogenik, sel inang tidak segera mengalami lisis. Meskipun demikian, virus baru yang terbentuk pada daur lisogenik dapat menjadi virulen dan replikasi virus dapat berubah menjadi daur litik. Perubahan daur tersebut dapat terjadi karena, jadi yang sudah menjelaskan tadi di awal bahwasanya ada daur litik dan lisogenik. Kalau dari daur litik langsung pecah, sedangkan lisogenik itu tidak. Nah, pada daur lisogenik, kenapa sel inang tidak segera mengalami lisis atau pecah? Hal ini terjadi karena sel inang memiliki imunitas atau daya tahan tubuh yang baik, makanya dia nggak langsung pecah. Meskipun begitu, virus baru yang terbentuk pada daur lisogenik itu juga bisa menjadi virulen saat generasi berikutnya sehingga menyebabkan lisis pada sel inang. Hal ini terjadi karena adanya perubahan keadaan lingkungan dan imunitas sel inangnya mulai menurun. Oleh karena itu daur lisogenik akan berubah menjadi daur litik. Jadi bisa jadi tidak langsung pecah dikarenakan sistem imun si orangnya ini, tubuhnya atau selnya itu bagus. Tapi ketika dalam sistem imunnya dalam keadaan jelek, nah ini bisa mengalami pecah atau lisis juga, seperti yang terjadi pada daur litik. Maka di sini jawabannya adalah yang B, imunitas sel inang menurun. Nomor 14, pasangan yang tepat antara nama tahap replikasi virus dalam daur lisogenik dan peristiwa yang terjadi adalah. Jadi Mimin jelaskan dulu ya di sini tahap-tahap dari daur lisogenik. Yang pertama itu adalah adsorpsi. Adsorpsi itu adalah saat melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri atau sel inang. Lalu yang kedua adalah penetrasi, yaitu ujung serabut ekor masuk dan menyatu dengan sel bakterinya. Yang ketiga adalah tahapan penggabungan, di mana bergabungnya asam nukleat virus dan asam nukleat bakteri yang akan membentuk profag. Nah, yang keempat adalah pembelahan. Terjadinya proses pembelahan pada bakteri yang diikuti oleh pembelahan profag sehingga menghasilkan bakteri yang mengandung profag. Jadi si virusnya kan masuk ke dalam tubuhnya bakteri. Kemudian maksudnya DNA atau RNA virus kan masuk ke tubuh bakteri. Kemudian ketika tubuh bakterinya itu membelah, maka DNA atau RNA dari virus itu juga akan ikut membelah menjadi lebih banyak.
Nah, penggabungan antara DNA atau RNA-nya virus dengan bakteri itu disebut dengan profag. Yang kelima adalah sintesis. Di sini adalah asam nukleat virus menjadi lebih aktif dan menghancurkan asam nukleatnya si inang. Selanjutnya asam nukleat virus akan mensintesis protein sel inangnya menjadi komponen virus sekaligus melakukan replikasi diri sebanyak mungkin. Nah, jadi dia akan membentuk bagian-bagian tubuh virus kemudian dirakit dan jadilah virus baru. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pada saat lingkungan berubah dan menyebabkan daya tahan sel bakterinya berkurang, maka daur lisogenik akan berubah menjadi daur litik sehingga profag akan berubah menjadi virulen. Akibatnya terjadilah lisis. Nah, saat lisis ini bakteri akan pecah setelah virus-virus baru terbentuk. Virusnya akan berhamburan keluar dari sel inang dan siap menginfeksi sel baru. Nah, jadi di sini yang paling tepat nih di soal nomor 14 ini adalah yang B, adsorpsi, yaitu melekatnya virus pada dinding sel bakteri. Nomor 15, perhatikan proses replikasi virus berikut. Pada bagian yang ditunjuk huruf P terjadi proses. Jadi gambar di soal ini adalah gambar dari daur litik pada replikasi virus. Nah, daur litik ini, pada daur litik virus itu akan menghancurkan sel Hops atau sel inang setelah melakukan proses replikasi. Nah, proses awal itu diawali lah ya dengan tahapan adsorpsi. Nah, adsorpsi ini yaitu melekatnya ekor virus pada dinding sel Hops. Ini di situ kelihatan ya. Lalu terjadi penetrasi yaitu memasukkan materi genetik. Setelah itu terjadi tahapan eklifase. Virus mengambil alih perlengkapan metabolik sel Hops. Nah, pada tahap ini materi genetik virus mengendalikan pembentukan protein komponen-komponen virus baru menggunakan bahan yang tersedia dalam sitoplasma sel Hops-nya. Setelah bagian virus baru terbentuk, udah lengkap nih, akan terjadi proses lisis yaitu pecahnya sel Hops yang mengeluarkan virus-virus baru yang ditunjuk pada huruf P. Nah, jadi virus baru yang sudah terbentuk tadi akan menginfeksi sel yang lainnya. Maka di sini jawabannya adalah yang dikeluarnya virus-virus baru dari sel Hops. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Nah, Mimin di sini mohon maaf ya kelupaan ini membahas Intan Pariwara kelas 10. Jadi kalian bisa ngingetin Mimin, bisa coba di DM di Instagram Biologi Education 96. Soalnya kadang-kadang karena terlalu sibuk di real life, Mimin sampai lupa untuk bikin konten di YouTube. Dan juga makasih buat support kalian yang selalu dukung channel ini dan udah subscribe. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.